Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan tanda loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis ya guys. Dan hari ini aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat pusing tujuh keliling. Dan sebelum memulai video ini, aku juga pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, dan dengan catatan tidak saling meninggalkan nomor handphone. Oke, baik. Hari ini banyak yang bertanya-tanya, Bang, kalau gagal bayar di aplikasi A, B, C, itu resikonya apa sih Bang? Nih, kita pengen bongkar tuntas apa saja yang akan kita terima resikonya ketika kita gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjol legal maupun yang ilegal. Baik, kita pengen ngebahas untuk yang ilegal dulu. Hari ini masih banyak teman-teman kita tuh yang belum tahu bagaimana cara membedakan apakah aplikasi pinjol yang mereka gunakan ini sudah legal atau masih ilegal. Hari ini hanya ada 102 aplikasi pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Selain dari 102 aplikasi pinjol yang sudah kita jelaskan pada video-video yang sebelumnya, maka fix itu masuk ke dalam ranah pinjol ilegal. Oke, untuk yang pinjol ilegal, resiko apa yang akan kalian temukan ketika kalian berurusan dengan mereka dan hari ini kalian belum mampu untuk melakukan pembayaran? Hari ini untuk di semua aplikasi pinjol ilegal itu taruhannya cuma satu. Nama baik, nama besar yang sudah kita bangun bertahun-tahun hari ini akan terasa hancur lebur seperti bubur dalam hitungan beberapa detik saja. Loh, kok bisa Bang? Iya, mereka akan mempermalukan kalian. Mereka akan mengambil semua orang-orang dan nomor-nomor handphone yang ada di kontak kalian, dan mereka akan mengedit-edit foto kalian, dan mereka akan memberikan caption ini itu segala macam. Dan kalian tidak perlu takut, tidak perlu panik, dan jangan merasa malu. Nah, ketika mereka melakukan hal itu, maka fix secara otomatis pula hutang kalian di aplikasi pinjol tersebut lunas, nggak usah dibayar lagi. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang ilegal. Karena memang sudah mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang sudah dilanggar oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu panik lagi. Oke, itu untuk yang ilegal. Yang ilegal itu urusannya sebenarnya jauh lebih gampang ketimbang harus berurusan dengan aplikasi pinjol legal OJK. Kalau yang ilegal itu ketika memang mereka melakukan penyebaran data, mereka mengganggu semua kontak-kontak yang ada di handphone kita, jelaskan dan beritahukan bahwasannya itu pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal yang tak perlu dilayani, tak perlu ditanggapi lagi. Oke, itu untuk yang ilegal. Nah, bagaimana Bang? Apa sih resiko terberat ketika kita berurusan dengan aplikasi pinjol legal OJK yang mungkin hari ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Oke, untuk di aplikasi pinjol legal OJK, resiko terberatnya itu ya ada dua. Untuk aplikasi-aplikasi yang sudah memiliki debt collector lapangan, maka mereka akan melakukan kunjungan. Wah, bakal bikin malu Bang ya. Mereka hari ini banyak dari teman-teman kita itu khawatir kalau ketemu sama debt collector lapangan itu mereka akan teriak-teriak, mereka akan marah-marah, mereka akan mengambil barang-barang, mereka akan melakukan tindakan anarkis. Tidak seperti itu, dan itu tidak boleh dilakukan semua debt collector lapangan yang hari ini bertugas menjadi tim penagihan. Kalau ada yang seperti itu, rekam, maka segera laporkan. Laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Nah, setelah ketemu debt collector, namun hari ini hanya ada beberapa aplikasi pinjol saja yang memiliki debt collector lapangan. Ya, untuk aplikasi-aplikasi besar seperti Kredivo, Akulaku, Home Credit, dan ada beberapa aplikasi-aplikasi lain. Dan itu tidak untuk di semua daerah ya. Masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja, masih hanya untuk daerah kota-kota besar saja. Jadi kalau rumah kita itu di penghujung gunung atau mungkin harus menyeberang lautan lagi jauh dari kota-kota provinsi, maka masih cukup jarang ditemukan debt collector lapangan dari beberapa aplikasi-aplikasi raksasa tersebut. Nah, setelah itu memang ada ya, setelah kita ketemu debt collector lapangan, maka masalah kedua yang akan kita hadapi itu adalah masalah B-checking. Hari ini memang ada beberapa aplikasi pinjol legal OJK yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK atau B-checking ya sekarang.
Nah, untuk masalah itu kalian tidak perlu khawatir. Ya, tenang saja dulu, fokuslah bekerja, fokuslah mencari uang, mencari cuan dan menambah penghasilan lagi supaya kita bisa melewati itu. Untuk masalah B-checking, nanti ketika sudah ada uangnya maka kita bayarkan, permasalahan ini akan kembali selesai dan catatan B-checking tadi akan kembali bersih. Oke, itu dua hal yang akan kita hadapi ketika kita punya masalah di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Oke, masalah terberatnya hari ini ya, banyak dari teman-teman kita itu yang sedang panik ketika pihak debt collection atau penagihan via telepon tersebut menelpon ke kantor kita. Nah, apakah aplikasi pinjol legal OJK boleh melakukan hal itu? Jawabannya tidak. Hari ini yang masih sering ditemukan itu ketika aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu menelpon kantor, mengganggu semua orang-orang yang ada di kontak kita. Mereka ditagih-tagih. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan disinilah kita perlu untuk bersikap dewasa. Bersikap dewasa yang seperti apa sih Bang hari ini? Nah, untuk teman-teman kalian yang mungkin hari ini sudah merasa terganggu karena ulah dan tingkah ketidaktahuan kita ini, ayo cobalah untuk meminta maaf kepada mereka. Ya, walaupun ini sebenarnya bukan kesalahan kita secara keseluruhan, karena kita juga nggak mau kok melibatkan orang lain ya kan di dalam masalah pribadi kita. Namun aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini memang cara mereka seperti itu, dan tujuannya cuma satu, supaya kita panik lalu membayar utang. Mereka nggak peduli mau kalian itu dapat uang dari mana, dengan cara apa terserah. Yang penting ketika 2 hari sebelum jatuh tempo kita harus sudah bayar. Nah, itu untuk di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal tersebut. Jadi apabila memang hal itu nanti terjadi kepada kalian. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak yang mengeluhkan bahwasannya atasannya juga ikut diganggu ya kan, ikut-ikutan ditagih dan atasannya marah. Maka jelaskan saja bahwasannya, Pak ya, kita mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, dan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang memang mereka mengambil kontak-kontak yang ada di handphone saya, dan kebetulan nama Bapak di situ saya tuliskan sebagai misalnya direktur atau pimpinan atau bos ya, seperti itu. Jadi memang mereka sengaja mengambil beberapa kontak-kontak yang kita anggap penting, yang menurut mereka ini ketika diganggu akan memberikan efek negatif kepada kita. Memang seperti itulah cara kerja dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Mereka ingin mengganggu psikologis kejiwaan kita supaya kita tidak nyaman, tidak tenang, supaya kita panik, stres, dan mencari solusi cepat, singkat, instan. Ya, mungkin dengan cara gali lubang, tutup lubang, atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, aku pengen mengingatkan, apabila memang mereka melakukan penyebaran data, apabila memang mereka melakukan mengganggu semua kontak-kontak, tidak usah dibayar lagi. Anggap saja hutang kalian di aplikasi mereka lunas apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar.